Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang diberkati Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk memasuki ibadah hari Minggu kedua sesudah Pentakosta. Ibadah ini merupakan bukti ketaatan kita untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan tinggal dalam firman-Nya yang melawat dan memberkati kita. Ibadah hari Minggu ini kita melakukannya secara online. Pemberita firman Tuhan disampaikan oleh hambanya Pendeta Nyonya Dona Kastanya Pindongo, SMTH. Selamat beribadah, Tuhan dimuliakan. Terbentang luas ladang pelayanan dan kesaksian GPIB, melewati jalan-jalan berlumpur, berbatu, dan sulit untuk dilalui, menyeberangi sungai-sungai yang tenang, panjang, namun kadang mencekam, menembus gunung-gunung yang terjal dan tak biasa untuk dijangkau, menyusuri lembah-lembah yang dingin dan sepi. Tampaknya tidak ada harapan, tampaknya tidak ada damai, tampaknya semua serba terbatas. Tetapi syukur kepada Tuhan yang tetap memelihara umat-Nya dan tetap memegang perjanjian-Nya. Tidak sekalipun Tuhan membiarkan umat-Nya berjalan sendiri. Dalam keadaan yang tak mudah, Tuhan tetap memegang janji-Nya dan menghadirkan damai sejahtera-Nya bagi umat yang dikasihi-Nya. Damai sejahtera yang membuat umat Tuhan di berbagai wilayah pelayanan dan kesaksian dapat tetap bertahan dan berjuang untuk kemandirian. Marilah mengucap syukur kepada Allah atas janji setia-Nya pada umat yang berharap hanya kepada-Nya. Umat Tuhan, mari kita menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepada-Nya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angkuh dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah anugerah, rahmat dan kasih dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita beribadah pada hari Minggu kedua sesudah Pentakosta. Marilah kita tabiskan dalam votum dan salam. Pertolongan kita dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah Tritunggal yang esa. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam pengasihan Allah Bapa dan Kristus Yesus
Juru Selamat menyertai kita. Dan menyertaimu juga. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Itulah nats pembimbing kita dalam ibadah pagi hari ini dalam Ibrani 12 ayatnya yang ke-14. Jemaat yang terkasih, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kita berdoa. Allah yang mengasihi kami mengaku bahwa kami telah berdosa di hadapan-Mu di dalam hati, kata, dan perbuatan. Kami mudah berkata-kata dan lambat untuk mendengar, apalagi untuk bertindak. Kami mudah menyampaikan rasa prihatin, namun sulit memberi diri untuk melayani. Kami mudah menyampaikan kritik tajam bagi pelayanan dan kesaksian, tetapi lambat untuk mengulurkan tangan dan bantuan bagi pembangunan gereja Tuhan. Tak jarang hati kami penuh benci, perkataan kami melukai hati, dan perbuatan kami dikuasai dengki. Untuk segala dosa dan kesalahan kami mohon ampunilah kami. Ya Tuhan, kami mengaku berdosa di dalam hati, di kata dan di tindakan. Ampunilah dosa kami. Jemaat Tuhan, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu mari kita mempersiapkan bacaan Alkitab pada pagi hari ini, yaitu dari kitab Perjanjian Lama, Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-50. Tapi sebelum kita masuk dalam membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Allah Bapa di sorga, Yesus Kristus firman yang hidup, dalam kuasa Roh Kudus-Mu hadirlah untuk memimpin dan mengurapi kehidupan kami. Hati yang sudah kami persiapkan untuk menyambut firman-Mu pagi hari ini, mari Tuhan Engkau kuasai dan terangilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya dengan kuasa Roh Kudus-Mu kami dituntun untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan serta diberitakan dalam ibadah pagi hari ini. Arahkanlah pikiran dan pendengaran dan seluruh kehidupan kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami bermohon. Amin. Marilah kita siapkan hati kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk mendengarkan pembacaan Alkitab dari kitab Kejadian 31 ayat 43 sampai 50 yang menyatakan. Lalu Laban menjawab Yakub, "Perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku.
Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Segar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet dan juga Mispah, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, adapun tema firman Tuhan yang kita renungkan dalam ibadah pagi hari ini, perjanjian perdamaian. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan tema perjanjian perdamaian, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran kita? Pastinya kita membayangkan adanya dua pihak atau dua kubu dari orang-orang yang sedang terlibat konflik, yang membuat mereka saling berseteru dan bermusuhan. Dan untuk mengakhiri dan menyelesaikan konflik di antara kedua pihak ini, maka mereka tiba pada satu persetujuan dan satu kesepakatan untuk membuat perjanjian perdamaian. Karena perjanjian perdamaian ini merupakan solusi atau cara yang ditempuh untuk mengakhiri dan menghentikan pertikaian dan perseteruan yang ada di antara mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, itulah yang juga dikisahkan dalam bacaan Alkitab pagi hari ini. Yang kita baca dalam Kejadian 31 ayat 43 sampai dengan 50. Di sini dikisahkan kepada kita mertua dan menantu, sekaligus paman dan keponakan, yaitu Laban dan Yakub terlibat dalam satu konflik yang membuat mereka berseteru dan bermusuhan satu dengan lainnya. Relasi antara mertua dan menantu ini tidak akur dan tidak harmonis. Dan ini disebabkan oleh sikap Laban
sebagai mertua atau sekaligus sebagai paman kepada ponakannya atau menantunya Yakub. Di mana Yakub sering diperlakukan secara tidak adil dan tidak jujur oleh pamannya Laban yang sekaligus sebagai mertua. Yakub merasa dicurangi oleh mertuanya sendiri. Dia 20 tahun bekerja kepada perusahaan peternakan Laban dengan mengembalikan kambing domba Laban. Tetapi Yakub dalam hal upahannya selalu mengalami kecurangan dan kelicikan dari pamannya dan mertuanya Laban. Upah yang dijanjikan selalu berubah-ubah. Dan inilah yang dirasakan oleh Yakub sang ponakan dan menantu ini sebagai tindakan kecurangan, ketidakadilan, ketidakjujuran daripada pamannya Laban. Bapak Ibu saudara-saudara, seperti kalau kita baca pada ayatnya yang ke-6 dan ke-7 dari pasal 31. Di sini Laban dalam curhatnya kepada istrinya Lea dan Rahel. Kita lihat ayat 6, dia mengatakan, juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku. Dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, inilah hal-hal yang dialami oleh Yakub. Tapi rupanya kelicikan Laban ternyata tidak dapat mengalahkan kecerdikan daripada Yakub itu sendiri. Dan itu bisa kita lihat kalau kita baca pasal 30 dari kitab Kejadian ayat 28 sampai dengan 43. Kecerdikan Yakub, ia mendapatkan begitu banyak ternak dan diberkati banyak kekayaan. Dan apa yang dialami oleh Yakub ini di dalam keberhasilannya ternyata itu tidak terlepas dari campur tangan Tuhan Allah. Yaitu Allah Abraham dan Allah Ishak ayah Yakub. Di mana Allah setia menyertai perjalanan hidup Yakub. Seperti yang diakui oleh Yakub sendiri dalam Kejadian 31 pada ayatnya yang ke-42. Dia mengatakan, seandainya Allah ayahku, Allah Abraham dan yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, maka tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih pahayaku telah diperhatikan Allah. Dan ia telah menjatuhkan keputusan tadi malam. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, sebagai bukti bahwa Tuhan Allah ada bersama-sama dengan Yakub. Dan Tuhan Allah juga yang melihat penderitaan yang dialami oleh Yakub akibat sikap pamannya Laban dalam memperlakukan Yakub dengan kecurangan dan kelicikannya. Di mana dikatakan dalam Kejadian 31 ayat 3, Tuhan berfirman kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, di sini kita melihat bahwa Yakub sebenarnya tidak melarikan diri dari Laban, meninggalkan Haran. Namun dia melaksanakan firman Tuhan
yang menyuruh Yakub untuk pulang ke tempat keluarganya di Kanaan, dan keputusan meninggalkan Haran dengan memboyong anak-anak dan istri serta hartanya. Ini bukan semata-mata keinginan Yakub, tetapi ini atas perintah Tuhan sendiri. Hanya saja bagi Laban, apa yang dilakukan oleh Yakub ini adalah satu tindakan yang bodoh. Kita baca di dalam pasal 31 ayat yang ke-28, ketika Laban datang dan mengejar Yakub dan rombongannya yang telah meninggalkan Haran, Yakub mengatakan kepada Yakub bahwa ini satu tindakan yang bodoh yang dilakukan oleh Yakub. Dan ini menegaskan bahwa hubungan atau relasi antara Laban dan Yakub ini semakin memanas dan buruk, diwarnai oleh kebencian dan permusuhan. Apalagi pada saat Yakub dituduh Laban telah mencuri dewa. Laban yang dipercaya sebagai hoki pembawa pesugihan di dalam hidup Laban. Hati Yakub dikatakan menjadi panas, ya, dan ia terlibat pertengkaran yang hebat dengan Laban. Itu kita lihat dalam ayat 36 dan 37 dari pasal 31. Laban mengklaim bahwa semua yang dimiliki oleh Yakub saat itu adalah milik kepunyaannya. Laban akhirnya tiba pada satu keputusan, pada satu kesepakatan. Dia membayangkan bahwa dia tidak bisa hidup dalam keadaan yang terus-menerus berseteru dengan anak-anaknya sendiri. Karena itu dia tiba pada satu niat dan keputusan untuk mengadakan perjanjian antara dirinya dengan Yakub. Dan kedua pihak ini sepakat untuk mengakhiri konflik, mengikat perjanjian perdamaian, yaitu dengan membangun sebuah tugu dari tumpukan batu sebagai lambang dan tanda perjanjian di antara keduanya. Mereka pun mengakhiri dan menyelesaikan perseteruan dan permusuhan di antara mereka. Dan tugu batu itulah yang menjadi kesaksian antara aku dan engkau, kata Laban. Kita baca pada ayat 48. Di saat mereka saling berjauhan, keduanya sama-sama berjanji untuk tidak saling menyakiti lagi. Karena Tuhan sendiri hadir, menjaga dan menjadi saksi dalam perjanjian perdamaian di antara keduanya. Laban juga menantunya Yakub berjanji. Mereka sama-sama berjanji untuk tidak menyia-nyiakan perjanjian perdamaian yang mereka ikat dengan tugu batu itu. Laban juga menyampaikan petua-petua nasihat-nasihatnya kepada Laban yang tidak menyia-nyiakan anak-anak Laban sebagai istri Yakub dengan cara mengambil istri lain yang dapat menimbulkan aib di dalam keluarga Yakub nantinya. Laban menegaskan bahwa Allah setia untuk menjadi saksi dalam kehidupan mereka. Itu kita bisa lihat pada ayat yang ke-50. Di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, kita melihat bahwa sebagai orang tua, ya, Laban tetap menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, yaitu membekali sang menantu yang juga sekaligus sebagai ponakan untuk hidup di dalam keluarga secara baik dan benar. Mengikat perjanjian perdamaian itulah cara elegan mengakhiri dan menyelesaikan ketegangan, permusuhan dan perseteruan
dalam hubungan dan relasi kekeluargaan. Anak terhadap orang tua, begitu juga sebaliknya, orang tua terhadap anak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, maka dari kisah Laban dan Yakub ini mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, Tuhan Allah menghendaki terwujudnya perdamaian di antara semua manusia tanpa memandang suku, bangsa, ras, dan agama serta status sosial yang ada. Kita lihat di sini Laban seorang bangsa Aram dan Yakub sendiri sebagai bangsa Israel. Pertemuan antara keduanya di pegunungan Gilead saat Yakub meninggalkan Haran. Tentu hal ini tidak terjadi secara kebetulan, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Tetapi semua ini terjadi dalam desain dan rancangan dan kehendak Tuhan Sang Penguasa. Awalnya mereka hidup gontok-gontokan, diwarnai oleh sikap saling curiga mencurigai, saling membenci, diwarnai oleh pertikaian, tapi dalam rancangan Tuhan sendiri. Mereka dipertemukan, mereka disatukan untuk saling berdamai. Tuhan yang adalah sumber damai sejahtera itu menyatukan dan mempertemukan mereka berdua di dalam damai sejahteranya. Dan mereka tidak dibiarkan untuk terus-menerus hidup di dalam perseteruan, saling serang, saling membenci. Tetapi Tuhan menghendaki mereka supaya saling berdamai, yaitu saling mengasihi dan saling rukun sebagai mertua dengan menantu, sebagai paman dengan ponakan. Ini juga yang menjadi pembelajaran bagi kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Memang tidak dapat disangkal, di dalam perjalanan kehidupan keluarga kita juga banyak mengalami perbedaan-perbedaan pendapat, pemahaman dalam melihat satu persoalan, dalam melihat satu realitas hidup. Sehingga seringkali karena perbedaan itu terjadilah konflik. Konflik antara orang tua dengan anak-anak. Terjadilah konflik antara menantu dan mertua. Terjadilah konflik antara saudara dengan saudara. Tetapi di sini kita belajar, Bapak, Ibu, saudara-saudara, bahwa Tuhan tidak menghendaki permusuhan untuk saling menghancurkan, untuk saling menyatukan, untuk saling menjelek-jelekan. Tetapi yang Tuhan mau adalah kita membangun kehidupan yang penuh damai sejahtera. Dari kisah Laban dan Yakub ini yang kedua, Bapak, Ibu, juga mau mengajarkan kepada kita bahwa harta yang paling berharga itu adalah keluarga. Kita ingat sebuah drama keluarga, ya, keluarga Cemara, ya, yang mungkin Bapak Ibu sering menontonnya, ya. Di situ ditegaskan bahwa keluarga itu adalah harta yang berharga. Keluarga itu harus dijaga, harus dipelihara relasi antara satu dengan yang lain. Harta yang paling berharga adalah keluarga, dan Tuhan merindukan agar supaya relasi dan hubungan anggota keluarga itu berlangsung dengan indah, berlangsung dengan aman, berlangsung dengan harmonis, dengan penuh damai sejahtera. Karena di dalam kehidupan keluarga yang seperti itulah Tuhan akan memerintahkan berkat yang berlimpah-limpah di dalam kehidupan keluarga. Mazmur 133. Alangkah baik dan indahnya kalau saudara-saudara hidup diam bersama dengan rukun, maka kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkat-Nya. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan keluarga, pergaulan keluarga, relasi dan hubungan anggota keluarga adalah hidup di dalam damai sejahtera. Dan bukan sebaliknya, hidup dalam saling membenci, hidup dalam saling bermusuhan, hidup dalam
saling perseteruan yang hanya menyebabkan perpecahan. Ini bukan maksud dan rancangan Tuhan membentuk sebuah keluarga bagi umatnya. Keluarga Bapak Ibu Saudara-saudara adalah tempat awal untuk kita menata kehidupan yang penuh kasih dan sayang di antara anggota keluarga. Orang tua mengasihi menyayangi anak-anak, begitu juga anak-anak mengasihi menyayangi dan menghormati orang tuanya. Itulah yang harus terjadi dalam kehidupan keluarga. Memang tidak dapat disangkal bahwa ada saja persoalan, ada saja masalah-masalah yang bisa terjadi dalam kehidupan keluarga, termasuk di dalam kehidupan keluarga Kristiani. Tetapi sebagai orang percaya, ingat, kita ini adalah keluarga Allah, ya. Keluarga Allah yang dihadirkan di tengah-tengah masyarakat luas untuk menciptakan dan menjadi keluarga-keluarga yang membawa damai sejahtera bagi dunia, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita harus menjadi role model sikap hidup yang saling menghargai, sikap hidup yang saling mengasihi dan saling menghormati di antara sesama tanpa harus membeda-bedakan ras, suku, agama, dan status sosial. Maka saudara-saudara, milikilah sikap hidup kerendahan hati dan hancurkanlah sikap keakuan dan keegoisan kita yang hanya mau mementingkan diri sendiri, yang hanya akan menimbulkan gap, tembok-tembok pemisah di antara kita. Hancurkan itu, karena gap dan tembok pemisah bukan untuk menyatukan kita, tapi justru untuk menjauhkan kita satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, panggilan kita adalah menata, layani, membenahi dan mencegah sikap kecurangan dan kelicikan yang hanya menimbulkan kebencian dan permusuhan. Dan kita saat ini diutus ke dalam dunia untuk membawa damai sejahtera. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, dunia kita saat ini adalah dunia yang sudah penuh dengan hal-hal yang membuat kita tidak lagi merasa nyaman, tidak merasa tenang dan damai untuk menjalani kehidupan kita. Maka sebagai gereja, marilah kita merendahkan hati untuk mengadakan perjanjian perdamaian di dalam dan di tengah keluarga. Kalau keluarga-keluarga kita hidup dalam damai Bapak Ibu Saudara-saudara, maka bangsa kita juga akan penuh dengan damai. Gereja kita juga akan hidup dengan penuh damai. Kalau semua damai, kita pun dapat menjalani hidup yang normal dengan tatanan-tatanan baru, khususnya dalam menghadapi ancaman virus COVID-19. Seperti kata Bapak Presiden kita harus berdamai dengan virus corona di dalam tatanan baru, new normal. Ya. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, ini bukan berarti kalau Presiden katakan mari kita berdamai, ini bukan berarti kita menyerah dan pasrah begitu saja terhadap apa yang mengancam hidup kita. Tidak demikian. Tetapi ada tatanan-tatanan baru yang harus kita lakukan sebagai protokol kesehatan. Jangan ngeyel Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan agar supaya kita dapat bertahan dan memutus mata rantai pandemi virus corona ini. Dan kita bisa atasi secara bersama-sama. Karena ini tugas kita bersama. Ini tatanan baru, new normal yang harus kita laksanakan ke hari-hari depan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita mengadakan dan mengikat perjanjian perdamaian di antara kita dan dengan semua yang ada di sekitar kita. Terpujilah Kristus.
Amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Ajar kami hidup rukun, damai dan tentram. Di mana kami ada, nyata kasih-Mu. Ajar kami tidak sombong, angkuh dan beban, tapi hidup bijaksana, selalu merendah. Jemaat Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat, di mana kita akan menyampaikan doa-doa permohonan dan syukur kita bersama-sama kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, dan Allah Roh Kudus, Allah yang selalu ada bersama-sama di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami sampai saat ini. Kami bersyukur, berterima kasih, kami boleh beribadah kepadamu Bapa pada pagi hari ini. Dan kami sudah boleh bersama-sama duduk mendengarkan dan menghayati kebenaran firman-Mu yang sudah dibentangkan kepada kami. Dan melalui firman-Mu Bapa, Engkau memberikan pengajaran-pengajaran iman kepada kami, agar supaya kami hidup membawa damai sejahtera dan memperlakukan damai sejahtera di dalam kehidupan kami bagi semua orang. Yang kami awali dari dalam keluarga kami, dalam kehidupan orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua, bahkan melalui kehidupan mertua dan menantu. Tuhan, Engkau mampukan kami meresapi kebenaran firman-Mu dan untuk melakukannya di dalam bimbingan kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku, penyalur-penyalur dan pembawa damai sejahtera Kristus di dalam seluruh kehidupan kami. Kristus sudah mendamaikan kami dengan Allah, memperoleh pengampunan, memperoleh jalan keselamatan. Maka itu juga yang harus kami lakukan di dalam kehidupan beriman kami. Kami hidup di dalam Kristus, kami juga mau dipakai
sebagai penyalur-penyalur damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kami menyampaikan permohonan kami Bapa untuk kehidupan pelayanan gereja dan pengembangannya, mulai dari fungsionaris majelis sinode, musyawarah pelayanan, jemaat-jemaat lokal, termasuk GPB Sejahtera Surabaya, para presbiter dan unit-unit misioner serta komisi, subkomisi, BPPJ, begitu juga dengan tenaga-tenaga yang bekerja di lingkungan gereja, sebagai karyawan, sebagai tenaga kostor, sebagai tenaga sopir, sebagai tenaga keamanan. Bungkuslah kami semua Bapa dalam kesetiaan dan penuh tanggung jawab dalam kami melaksanakan pekerjaan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Semua program-program pelayanan kami ke depan, cara khusus Tuhan dalam kami menata layani, menghadapi tatanan baru di masa pandemi corona. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah diberi kebebasan untuk membuka kembali pintu rumah ibadah untuk umat-Mu datang beribadah meskipun dibatasi oleh protokol kesehatan. Tapi kami bersyukur Tuhan bahwa Tuhan selalu ada menyertai dan memberkati gereja-Mu dengan segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Oleh karena itu Tuhan, dalam persiapan dan kesiapan kami untuk mempersiapkan kelengkapan-kelengkapan yang dibutuhkan untuk tatanan baru ke depan, Tuhan berkati kami semua. Bapa di sorga, kami juga mendoakan kehidupan warga jemaat-Mu, keluarga lepas keluarga, dari orang tua sampai dengan anak-anak cucu mereka, dalam lintasan perjuangan gumul kehidupan mereka, cita-cita, harapan dan kerinduan masa depan mereka, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan hadir dalam tiap-tiap keluarga warga jemaat. Tuhan mengurapi dan memberkati mereka dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah di dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam kuliah, dalam mencari peluang pekerjaan bagi anak-anak pemuda kami dan jemaat yang sedang mengalami pemutusan hubungan kerja akibatkan oleh dampak pandemi corona. Maka Tuhan akan memulihkan kehidupan mereka. Tuhan yang akan menjamin kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan kehidupan jemaat-Mu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, yang dalam proses pemulihan kesehatan, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Ada Ibu Piris, ada Bapak Karel Matakupan yang mungkin masih dirawat di rumah sakit saat ini. Saudara Aprian Manuputi, Ibu Eha Siahaan Hermono, Ibu Bambang, Ibu Sumini Wawor, Bapak Yanes Franky Siatau, anak Stefanus Daud, Bapak Joni Tampu Bolon. Atau mungkin juga ada di antara warga jemaat juga yang mengalami kelemahan yang sakit. Kami mohon juga Tuhan melawat mereka. Tuhan menjamah bagian tubuh mereka yang lemah dan sakit. Pulihkan mereka melalui upaya perawatan dan pengobatan yang mereka jalani. Oleh karena itu Tuhan, kami bungkus tutup pribadi-pribadi saudara-saudara kami yang sakit ini di dalam kuasa Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk keluarga warga jemaat yang didoakan dalam minggu ini. Kami berdoa untuk keluarga Christopher Watimuri, keluarga Bangsa Ginting, keluarga Samuel Asandak, keluarga Marisi S. Nainggolan, keluarga Yohanes E. Paletipmu, keluarga Nanang C. Handoko. Kami serahkan ke 6 keluarga ini. Bapak, ibu, suami, istri, orang tua, sampai dengan anak-anak cucu mereka. Pelihara dan berkatilah mereka dalam seluruh kehidupan yang mereka jalani dari hari ke hari. Biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi dan menguasai seluruh kehidupan mereka. Sehingga mereka juga menjadi pelaku-pelaku damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga mau bersyukur, bersuka cita bersama dengan saudara-saudara kami yang mau ditambahkan
oleh Tuhan usia baru dalam hidup mereka. Kami berdoa dan bersyukur bersama-sama dengan Bapak Joni Immanuel De Palo. Kami bersyukur bersama Bapak Yohanes Sahatma SP Siahaan, bersama Bapak Richard Bohan, bersama Nyonya Meti Lucianti Sihombing, bersama dengan Saudara Andino Maldini Tahalele, bersama Saudari Sylvia Yunita Tobing, bersama dengan anak Angga Marcelino Jarangga. Berkatilah mereka Tuhan dengan usia baru, dan mereka boleh menghayati itu adalah anugerah dan berkat Tuhan dalam hidup mereka. Dan bersamalah dengan mereka memasuki usia baru, serta menjalaninya dengan berbagai karya dan panggilan hidup mereka. Karena itu Tuhan, semua pribadi-pribadi ini kami serahkan, kami pertaruhkan kepada Tuhan. Juga keluarga-keluarga dengan perkawinan mereka yang juga mereka syukuri dalam minggu-minggu ke depan. Tuhan juga memberkati, menjaga keutuhan dan damai sejahtera Tuhan selalu mengikat, mempersatukan mereka di dalam cinta kasih Kristus. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami yang masih disibukkan oleh upaya untuk mengatasi pandemi corona yang bukan saja menginfeksi kehidupan jasmani lahiriah, tetapi juga sudah menginfeksi akan kehidupan ekonomi dan kehidupan sosial lainnya. Maka Tuhan, berikanlah hikmat kepada pemerintah kami supaya mereka mampu mengatasi semua keadaan yang terjadi di tengah bangsa dan negara kami. Lalu Tuhan, Engkau pulihkan bangsa dan negara kami dari semua persoalan-persoalan, dari semua ancaman-ancaman yang membuat kami harus menanggung semuanya ini di dalam pergumulan dan penderitaan. Kami doakan aparat pemerintah kami, baik TNI maupun Polri. Kami mohon Tuhan juga menguatkan daya tahan fisik mereka di dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat. Begitu juga dengan petugas para medis, dokter juru rawat, begitu juga dengan relawan-relawan, begitu juga dengan petugas-petugas kesehatan di lapangan. Mari Tuhan, Engkau juga menjaga imun dan iman mereka, lindungi keselamatan hidup mereka, jasmani dan rohani, serta para pasien yang mereka tangani, baik pasien ODP, PDP, ataupun yang sudah positif di isolasi ruangan, rumah sakit, klinik, dan dimanapun. Tuhan, Engkau juga ada untuk melawat mereka, untuk memulihkan dan menyembuhkan mereka dari semua pandemi corona ini. Lalu Tuhan, Engkaulah yang akan meredam penyebaran virus corona ini. Dengan kuasa-Mu Tuhan, kami percaya Engkau punya kuasa untuk melepaskan bangsa-bangsa di dunia dan juga bangsa dan negara kami dari semua bencana sakit penyakit ini, dan juga dari ancaman-ancaman yang mengganggu keamanan dan ketertiban bangsa kami. Bapa di sorga, saudara-saudara kami di luar sana yang banyak menanggung penderitaan, kemiskinan, ketidakadilan, kekerasan. Mari Tuhan, Engkau juga menyapa mereka dengan kuasa-Mu, dan Engkau jaminkan kehidupan mereka selalu terpenuhi dengan kasih dan berkat-berkat-Mu Bapa. Bersama dengan seluruh jemaat yang boleh beribadah dalam ibadah dan mesbah keluarga pada hari Minggu ini, kami mohon Tuhan berkati. Baik keluarga yang bersama-sama dengan mereka di Surabaya, ataupun keluarga-keluarga yang terpisah di kota-kota lain karena keadaan yang ada. Tuhan juga akan menjaga, melindungi dimanapun mereka menjalani kehidupan sehari-hari, tugas dan pekerjaan mereka sehari-hari. Dan berkat damai sejahtera Tuhan akan selalu melimpah menyertai kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa syukur kami. Inilah doa syafaat kami. Permohonan-permohonan kami. Dengarkanlah ya Tuhan. Tetapi bukan kehendak kami yang jadi, tetapi hanya kehendak Bapa yang berlaku atas setiap kehidupan kami.
Dalam pengasihan-Mu kami bermohon, dengarkanlah doa kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan kami yang secukupnya pada hari ini. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, kita sudah menerima berkat Tuhan dalam banyak hal di kehidupan kita, pekerjaan kita, usaha, pendidikan, serta dalam keluarga. Atas semua berkat Tuhan itu, kita wajib berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan persembahan syukur kita sebagai bukti ketaatan iman kita kepada Tuhan Sang Sumber Berkat. Persembahan syukur kita sebagai bukti kesediaan kita menopang semua kegiatan dan pelayanan gereja untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita membawa persembahan ini di dalam doa secara berbalasan. Allah yang penuh kasih, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Terimalah pula persembahan hati kami ini ya Tuhan, dan layakkanlah untuk menjadi berkat dalam pelayanan dan kesaksian di gereja-Mu. Amin. Warta Jemaat. Jemaat terkasih, untuk warta jemaat hari ini dapat diunduh melalui barcode yang ada pada tampilan video atau dapat dilihat di WhatsApp yang telah di-share kepada Bapak, Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amanat pengutusan, jemaat Tuhan, ibadah kita akan segera usai. Tetapi kita masih akan melanjutkan ibadah aktual, yaitu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Allah sumber rahmat dan karunia.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.